Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih pada kisah Ka'ab ibn Malik, satu kisah yang diletakkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab At-Taubah. Dan sungguh ini adalah mutiara yang sangat berharga, ilmu yang memiliki sekian banyak faedah. Kisah ini adalah kisah taubatnya Ka'ab ibn Malik ketika dia tidak ikut perang Tabuk. Dan kita sudah baca sampai pada kalimat di mana Ka'ab ibn Malik menceritakan Rasulullah SAW sudah sampai di Tabuk dan mulai Rasulullah SAW bertanya-tanya, "Mada fa'ala Ka'ab?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Apa yang terjadi padanya? Ada seorang yang tidak disebutkan namanya menyatakan, "Ya Rasulullah, dia tertahan oleh jubahnya dan tertahan oleh kesibukannya melihat dirinya dari kanannya, dari kirinya." Tetapi dibantah oleh sahabat yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dengan mengatakan, "Tidak, demi Allah, aku tidak mengenali Ka'ab ibn Malik kecuali khaira. Aku tidak mengenalinya kecuali orang baik." Maka Rasulullah SAW pun terdiam. Selanjutnya kata Ka'ab, "Falamma balagani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani basi." Kata beliau, ketika aku mendengar sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW akan datang dari Tabuk, mulai datanglah padaku rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih. Fatafiqtu atadzakkar al-kadhib. Maka aku mulai berpikir tentang kedustaan. Apakah aku perlu berdusta? Wa aqulu bima akhruju min sukhtihi gadan. Apakah aku mengadakan kedustaan agar aku selamat dari kemarahannya besok? Wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Dan aku meminta bantuan pendapat dari keluargaku, orang-orang yang memiliki pandangan. Aku tanyakan pada mereka bagaimana pendapat mereka. Falamma qila, maka ketika dikatakan inna Rasulullah sallallahu qad adalla qadiman zaha 'anil batil, ketika sudah terdengar bahwa Rasulullah SAW masuk kota atau sudah datang, maka hilanglah semua pikiran-pikiran dusta dari kepala. Zaha 'anil batil, hilanglah pikiran jelek dari kepalaku. Hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada, hingga aku sangat yakin bahwa aku tidak mungkin bisa selamat dengan sesuatu apapun. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku tekadkan kejujuranku. Wa asbaha Rasulullah SAW qadima, maka pada pagi harinya Rasulullah SAW benar-benar datang. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid, dan beliau SAW setiap datang dari safar, beliau langsung ke masjid. Dan ini sunnah untuk kita kaum muslimin, bahwa ketika datang dari safar, pertama beliau ke masjid dan kemudian salat 2 rakaat.
Faraka'a fihi rak'atain. Beliau ruku 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas. Kemudian beliau duduk menemui manusia. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ketika beliau duduk di masjid, mulai berdatangan manusia. Orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak ikut, orang-orang yang memiliki udzur, semuanya datang menyampaikan udzurnya masing-masing. Wa yahlifuna lahu. Dan semuanya bersumpah. Demi Allah saya sibuk begini-begini. Demi Allah saya terhalang dengan ini. Demi Allah saya terhalang dengan itu. Dan jumlah mereka kanu bid'an wa thamanina rajula. Jumlah mereka ada 80 sekian orang. Ikhwani fillah a'azakumullah. Hampir sebagian besar mereka adalah para munafiqin. Yang mereka ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng perlindungan. Kalau sudah kepepet dia akan menyatakan wallahi demi Allah aku bersumpah dengan nama Allah untuk menyelamatkan dirinya. Enteng bagi mereka, ringan bagi mereka untuk bersumpah. Faqabila minhum alaniyatahum. Sedangkan Nabi SAW menerima dohirnya. Apalagi sudah membawa nama Allah, apalagi sudah bersumpah demi Allah, maka Nabi akan menerimanya. Wa baya'ahum, dan Nabi membayatnya. Wastaghfara lahum, dan Nabi memintakan ampun untuk mereka. Mereka bersumpah demi Allah saya begini, demi Allah saya begitu. Maka Nabi menerimanya dan mendoakan yaghfirullahu lakum. Semoga Allah memaafkan kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Itu dohirnya Rasulullah terima. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala. Adapun kerahasiaan mereka, apa yang dibalik itu, Rasulullah SAW serahkan pada Allah SWT. Ini juga faedah penting buat kita kaum muslimin, yaitu nahkum ala zahir, kita hukumi secara zahirnya, wallahu yatawalla sarair. Sedangkan Allah yang akan menghukumi kerahasiaan yang kita tidak tahu. Adapun kita sebagai manusia menghukumi secara zahirnya. Zahirnya dia beralasan dan alasannya didukung sumpah, ya kita terima. Allah nanti yang akan menghisab apa yang ada di balik itu. Allah yang akan menghitung mereka. Allah yang akan menghisab apa yang ada dalam hati-hati mereka. Dan Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah pentingnya buat kita adalah kita jangan menghukumi urusan yang di dalam hati, tetapi kita menghukumi apa yang zahir. Falamma sallamtu tabassumal mawdhi. Hingga ketika aku datang kepadanya, hatta ji'tu, kemudian aku datang dan aku memberi salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tabassumal mughdab. Nabi tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Wallahu a'lam seperti apa. Mungkin yang dikatakan di istilah kita senyum kecut ya. Atau seperti itulah. Walaupun senyumnya Rasulullah SAW tentunya tidak kecut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya terlihat bahwa tersenyumnya adalah tersenyum orang yang marah. Tsumma qala ta'al. Kemudian Nabi berkata, ta'ala. Ta'ala artinya kemarilah. Kemarilah. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yaday. Maka aku pun berjalan mendekat kepada beliau sampai aku duduk di hadapannya. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ma khallafak? Apa yang menghalangimu untuk berangkat? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukankah engkau sudah membeli kendaraan baru? Bukankah engkau sudah membeli hewan tunggangan? Jihad waktu itu, peperangan jihad waktu itu, masing-masing dengan perlengkapannya sendiri. Artinya nggak ada fasilitas pembagian kendaraan. Sehingga orang yang tidak punya kendaraan tidak bisa berangkat. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kisah orang-orang yang datang kepada Nabi untuk berangkat jihad, tapi Nabi tidak memiliki kendaraan untuk mereka. Maka dikatakan wallau, mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidhu minad dama', berpaling dalam keadaan air mata mereka meleleh karena tidak didapatkan baginya tunggangan. Ikhwan ibn a'azakullah, adapun beliau ini menceritakan aku memiliki 2 kendaraan malah. Barakallahu fikum. Maka tidak jadi alasan tidak punya kendaraan karena dia punya kendaraan. Itu yang disebut oleh Nabi dengan kalimat, bukankah engkau telah membeli kendaraan yang baru? Ini tunggangan yang baru. Qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sukhti
bi'udhrin min sakhati bi'udhrin. Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, kalau saja aku duduk bukan di hadapanmu, kalau saja aku duduk di hadapan orang lain dari orang-orang dari ahli dunia, niscaya aku bisa berbicara agar aku bisa keluar dari kemarahannya dengan udzur yang aku akan sampaikan. Artinya, kalau bukan Rasulullah SAW yang dihadapi, beliau bisa memberikan sekian alasan. Laqad u'titu jadala. Aku diberi oleh Allah kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk berbicara. Lakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni. Tetapi demi Allah, aku sudah tahu, aku sudah yakin, kalau kusampaikan kepadamu hari ini ucapan dusta agar aku selamat, agar engkau ridho kepadaku, niscaya sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu engkau, menjadikan engkau tidak suka kepadaku. Wa in haddathtuka haditha sidqin tajid alayya fihi inni la arju fihi 'uqballahi 'azza wa jal. Dan kalaupun aku jujur, aku sudah tahu pasti akan ada sesuatu atasku. Pasti engkau juga akan marah kepadaku, tetapi aku berharap apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya beliau radhiyallahu taala anhu tidak menginginkan menambah dosa dengan dosa. Tidak mau menambah dosanya, tidak berangkat jihad, ditambah dengan dosa dusta. Al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin tidak berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin tidak akan berdusta sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang sahih. Maka beliau tidak mau berdusta. Aku berharap apa yang ada di sisi Allah. Wallahu ma kana li min udhrin ya Rasulullah, demi Allah aku tidak memiliki udzur apapun. Demi Allah ma kuntu qat aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah semudah ini, aku tidak pernah sekuat ini ketika aku tidak berangkat jihad. Artinya ketika beliau tidak berangkat jihad, beliau dalam keadaan sangat kuatnya, sangat cukupnya, sangat mampunya untuk berangkat. Dia katakan dengan jujur bahwa dia tidak punya alasan. Mau alasan sakit, dia tidak sakit. Mau alasan lemah, dia tidak lemah. Mau alasan nggak punya kendaraan, dia sangat cukup saat itu. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar ucapan Ka'ab bin Malik yang jujur, maka Nabi pun berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, Amma hadha faqad sadaq, faqum hatta yaqdiyallahu fik. Adapun orang ini telah jujur. Adapun orang ini telah jujur. Bangunlah, pergilah hingga Allah menurunkan keputusannya. Wasara rijalun min bani Salimah faqalu li wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Kata mereka, tiba-tiba berkata orang-orang dari suku Bani Salimah, sungguh demi Allah, kami tidak pernah mengenali engkau berbuat dosa sekalipun. Bahkan aku gak pernah mendapati engkau berbuat sesuatu kejelekan qabla hadha, sebelum ini. Laqad ajazta fi an la takuna i'tadarta ila Rasulullah sallam. Apakah engkau tidak bisa beralasan dengan alasan apapun? Bima i'tadara ilaihil mukhallifun, sebagaimana orang-orang lain memberikan satu alasan. Kenapa engkau tidak memberikan alasan? Engkau gak pernah berbuat jelek sebelum ini. Engkau belum pernah melanggar. Faqad kana kafika dzanbaka istighfaru Rasulillah. Engkau tinggal beralasan, adapun urusan dosamu, kamu istighfar pada Allah, kan diampuni. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan uzurmu, Rasulullah SAW akan berkata, yaghfirullahu laka, dan itu cukup bagimu. Qala wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah SAW. Kata Ka'ab, sungguh demi Allah, mereka semua menyalahkan aku dan membujukku sampai hampir-hampir aku kembali kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kedustaan uzur pada diriku. Tsumma qultu lahum, tapi kemudian aku katakan pada mereka, hal laqiya hadza ma'i min ahad? Apakah ada orang yang seperti aku? Maksudnya yang tidak ikut berangkat jihad, tidak punya uzur dan jujur, tidak memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat. Kata mereka, ada. Na'am. Laqiyahu ma'aka rajulan. Ada dua orang yang seperti kamu. Qala mithla ma qult. Dua orang ini berkata seperti apa yang kamu ucapkan. Wa qila lahum mithla ma qila lak. Wa qila lahuma mithla ma qila lak. Dan Rasulullah SAW juga berkata kepada keduanya seperti berkata kepadamu. Kum
bangun, pergilah sampai ada keputusan dari Allah Ta'ala. Qala qultu man huma, aku katakan pada mereka, kata Ka'ab bin Malik, siapa keduanya? Qalu, mereka menjawab, Murarah ibn Rabi' al-Umari wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang tadi yang seperti kamu adalah Murarah ibn Rabi' al-Umari dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Murarah dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala fadzakaru li rajulaini qad syahida Badra. Mereka menyebutkan kepadaku dua orang yang kedua-duanya ikut dalam perang Badar. Fihima uswah, dan juga pada keduanya ada teladan yang baik. Aku kenal mereka. Qala hina dzakaruhuma li, dan mereka berkata setelah menyebutkan keduanya, qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas thalathah. Dan Rasulullah SAW melarang kami untuk berbicara kepada kalian, wahai tiga orang ini. Min baini man takhallafa anhu, dari semua yang tidak ikut berperang, yang jumlahnya 80 sekian, Rasulullah SAW melarang kami berbicara pada tiga orang ini saja. Ini sebagai hukuman bagi tiga orang sahabat ini. Yang kalau kita lihat, justru tiga orang inilah yang jujur, tiga orang inilah yang sesungguhnya sahabat yang mulia. Adapun mereka-mereka yang tadi dengan gampang-gampangnya bersumpah dari kalangan para munafikin, wallahi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami disibukkan oleh keluarga kami, anak-anak kami, ini dunia kami, segala macam, mintakanlah ampun untuk kami. Maka semuanya Rasulullah terima, dan Rasulullah katakan yaghfirullahu lakum. Tetapi justru tiga orang inilah yang Rasulullah SAW justru tahu, amma hadza qad sadaq faqad sadaq. Adapun mereka telah jujur, kata Nabi. Adapun orang-orang ini, orang-orang yang jujur. Maka Rasulullah SAW hukum mereka. Ikhwani bin a'azakumullah, lihat. Yang tadi para munafikin, dohirnya diterima. Urusan batinnya Rasulullah serahkan kepada Allah SWT. Yang tiga orang ini, dohirnya dihukum. Tetapi Rasulullah SAW cinta kepada mereka. Karena kenal hatinya dan kenal kejujurannya. Kenal hatinya dari Allah tentunya. Dan dari peranginya sebelum melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang baik, orang yang saleh. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti faedah pentingnya adalah kalau seseorang dihukum bukan berarti dibenci, tetapi itu pelajaran untuk mereka agar mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dan tidak terulangi setelah itu, dan mereka selamat sebagaimana orang-orang yang lain selamat dari kaum mukminin salihin. Itu dikehendaki. Sehingga Rasulullah SAW, apa yang Allah perintahkan, Rasulullah sampaikan. Apa yang memang selayaknya harus dihukum, karena nggak ada alasan, tetapi tidak ikut perang, maka ini perkara besar. Maka Nabi hukum dengan kalimat, jangan ajak bicara mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kalimat nah Rasulullah SAW an kalamina, Rasulullah SAW melarang manusia untuk berbicara dengan kami. Ini juga ada pelajaran lainnya tentang hukum dalam bentuk memboikot tiga orang ini untuk tidak diajak bicara. Fajtanabna an-nas, maka manusia pun meninggalkan kami, menjauhi kami. Aw qala taghayyaru lana, atau dalam riwayat disebutkan taghayyaru lana, mereka berubah sikap kepadaku, kata Ka'ab bin Malik. Hatta tanakkartu li fi nafsil ard, hingga aku merasa bumi ini seperti bumi lain, tanah ini seperti tanah lain. Aku melihat suasana yang ada di situ bukan suasana yang dulu lagi. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza daqatil ardu bima rahubat, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Fama hiya bil ardi allati a'rif, sungguh kata Ka'ab bin Malik, tanah ini, bumi ini seperti bukan bumi yang aku kenal. Orang-orang semua menjauh, enggak ada yang berbicara kepadaku. Falabithna ala dzalika 50 lailah, dan itu terjadi sepanjang atau selama 50 hari. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang yang bersamaku, maka keduanya menetap di rumahnya dalam keadaan terus menangis. Wa amma ana, adapun aku, kata Ka'ab, fa kuntu ashabbal qaum, aku waktu itu adalah yang paling muda di antara tiga. Wa ajladahum, bahkan yang paling kuat. Fa kuntu akhruju
fa asyhadu as-shalah ma'al muslimin wa atufu fil aswaq, maka aku tetap keluar rumah, aku tetap ke masjid, aku tetap salat bersama kaum muslimin, dan aku bahkan pergi ke pasar. Wala yukallimuni ahad, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara aku. Wa ati Rasulullah sallam wa usallim alaih, bahkan aku datangi Rasulullah sallam dan aku berikan salam kepadanya. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, ketika Rasulullah sallam sedang duduk setelah salat, aku datangi dan aku katakan assalamualaikum ya Rasulullah. Fa aqulu fi nafsi, aku bicara pada diriku dalam hati, hal haraka syafatai, apakah bibirnya bergerak atau tidak? Kalau bibirnya bergerak, aku sudah cukup, walaupun tidak terdengar suara apapun. Thumma usalli qariban, hal haraka syafatai biraddis salam amla. Beliau melihat bibir Rasulullah SAW, ternyata benar-benar tidak menjawabnya. Maka semakin sedihlah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar, dan aku berupaya untuk salat di dekat Rasulullah SAW, dan aku berupaya untuk mencuri-curi pandang melihat Rasulullah SAW. Faida aqbaltu ala salati nazar ilayya, kalau aku dalam keadaan salat, Rasulullah SAW memandang kepadaku. Wa idza tafattu nahwahu, dan kalau aku menengok atau melirik melihat Rasulullah SAW, beliau berpaling dariku. Hatta idza tala dzalika alayya min jaffatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara ha'id, hingga ketika mulai berpanjang waktu aku dijauhi manusia, aku berusaha untuk menemui saudaraku. Aku berjalan, bahkan aku menaiki tembok kebunnya anak pamanku Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nas ilayya. Beliau ini adalah anak pamanku yang paling aku cintai, paling aku sukai. Fasallamtu alaih, aku meloncati temboknya, masuki kebunnya, dan aku memberikan salam kepadanya. Fawallahi ma radda alayya salam, sungguh demi Allah, dia pun tidak memberikan salam kepadaku, tidak menjawab salamku. Faqultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah, wahai Aba Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Wahai Aba Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Ta'lamuni uhibbullah wa rasulah, apakah kau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Bukan kau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata, diam, tidak menjawab. Fa'udtu fanashadtuhu, aku ulangi lagi, aku bertanya kepadanya dengan nama Allah. Aku tanya kepadamu dengan nama Allah, bukankah kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakata, masih diam. Faqa'adtu fanashadtuhu fa'udtu fanashadtuhu, aku ulangi lagi yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Ya Aba Qatadah anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah? Baru yang ketiga kalinya dia menjawab, itu pun dengan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fafadat aynaya, kata Ka'ab, maka mengalirlah air mataku di pipiku. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar, maka aku pergi meninggalkannya dan kembali menaiki tembok kebunnya. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah, ketika aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba datang seorang nabtiyun. Nabti adalah seorang penduduk Syam yang biasa datang membawa makanan untuk berdagang. Yabi'uhu bil Madinah, untuk dijual di Madinah. Orang itu berkata kepada orang-orang di pasar, man yadullu ala Ka'ab ibn Malik, siapa yang bisa beritahu aku mana Ka'ab ibn Malik? Fataqfiqan nas yishiruna lahu ilayya, maka mulailah manusia semua menunjuk kepadaku. Maka si Nabti tadi datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban, kemudian memberikan satu surat dari Malik Ghassan, surat dari Raja Ghassan. Fakuntu katiban, dan aku orang yang bisa membaca, bisa menulis. Faqara'tuhu, maka aku baca suratnya. Fa idza fihi amma ba'd, ternyata di dalamnya adalah kalimat amma ba'du. Fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak. Amma ba'd, sesungguhnya kami mendengar bahwa sahabatmu telah menyikapi kamu dengan sikap yang jelek. Walam yaj'alaka Allah bidari hawan, Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang terhina atau tempat yang menyebabkan engkau terhina. Walam madja'ah, Allah juga tidak menghendaki engkau di tempat yang sempit. Falahaq bina, datanglah kepada kami, bergabunglah bersama kami, kami akan hormati engkau. Lihat
Raja Ghassan, Raja Romawi, ketika mendengar kalimat ini atau mendengar berita ada seorang yang disikapi dengan sikap seperti itu, mendekat, mengirim surat, memanggil, seakan-akan kesempatan untuk bisa mengajak mereka kembali kepada agama kafir, kepada agama Nasrani. Faqara'tuha, kata Ka'ab, aku baca, kemudian aku katakan dalam hatiku, hadihi aydan minal bala, ini juga fitnah yang berikutnya. Fatayamamtu bihat tanur, maka aku letakkan, aku masukkan ke dalam pembakaran. Fasajartuha, dan aku bakar surat itu. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala kisahnya. Dan di sini sudah kita mendapatkan sekian banyak pelajaran. Yang terakhir adalah biasa terjadi kalau seorang sedang dihukum dengan tidak diajak bicara, biasanya serigala-serigala akan berdatangan. Kamu disikapi begini ya? Kamu sikapi begini ya? Udah, kembali aja kepada kami akan muliakan engkau. Biasanya mereka, apakah orang-orang kafir ataupun orang-orang sesat, akan berupaya membujuk orang tadi agar kembali kepada kekafiran atau paling tidak bergabung bersama ahlul bid'ah, ahlul dalal, orang-orang yang sesat. Maka sabarlah. Kalau engkau menginginkan kebaikan, maka jangan tinggalkan ahlus sunnah. Jangan tinggalkan orang-orang saleh, walaupun mungkin terasa berat. Mungkin engkau ditegur, engkau dimarahi, atau engkau dihukumi. Kalau itu karena Allah, untuk Allah, dan karena itu untuk perbaikan engkau, perbaikan kita sendiri, walhamdulillah. Kita lebih berbahagia di tempat yang kita memiliki pengingat-pengingat, memiliki sahabat yang menegur, daripada kita berada di tempat yang tidak ada seorang pun yang menegur kesalahan kita. Kita menyimpang, gak ada seorang pun yang menegur kita. Itu justru tempat yang berbahaya. Termasuk ukhuwah, persaudaraan adalah saling mengingatkan. Termasuk persaudaraan dan inti bahkan dari eratnya hubungan persaudaraan ukhuwah Islamiyah adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, saling menegur, saling menasihati. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah, kita sekarang menuju ruang tanya jawab. Jazakallahu khair sebelumnya kepada Al-Ustaz Muhammad bin Marsawid hafizahullah yang telah menyampaikan kajian Islam yang masyaallah sangat bagus sekali untuk kita pelajari dari kisah Ka'ab bin Malik ini. Kaum muslimin, baiklah, kita akan merujuk pada pertanyaan yang pertama. Bismillah, Ustaz, misalkan kita safar, di sini difoto, di sana difoto ya, atau kita posting ketika masih safar, hanya banyak piknik, selalu difoto dan posting di grup tersebut di WA. Padahal sudah tahu di grup itu banyak anggota yang ingin piknik, tidak bisa karena keadaan ekonomi keluarga. Minta nasihat Ustaz terkait hal ini. Barakallahu fikum. Ini mungkin mirip dengan foto-foto makanan ya, ketika kita sedang berpesta atau kita sedang di restoran yang Masya Allah makan sate dan sebagainya, foto upload. Ini kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu nggak pernah saya dengar yang seperti ini. Dulu betul-betul rasanya canggung atau rasanya nggak pantas kalau kita menceritakan saya habis makan sate. Iya kan? Mudah-mudahan masih ingat orang-orang yang mengalami masa-masa sebelum adanya HP atau sebelum banyaknya HP. Aib kalau ada orang tuh menceritakan kenikmatannya kepada orang lain, untuk orang lain kepingin. Saya habis begini, saya habis ke restoran ini, ini barakallahu fikum perkara yang seharusnya seperti itu. Tetapi sekarang udah bergeser. Berubah suasananya menjadi biasa. Status saya sedang di sini, status saya sedang di puncak, status saya sedang di barakallahu fikum. Kalau bukan riya, itu kemungkinan pertama adalah riya. Dan riya adalah sikap yang jelek, yang tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi ahlu sunnah. Kalau bukan riya, masih ada kemungkinan lain yang juga jelek, yaitu membuat orang tertarik dan kepengen tapi kau nggak ngasih. Padahal kalau bertetangga saja, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memasak dan tercium baunya ke tetangga, berikan sedikit untuk mereka. Apa maknanya ini? Maknanya kalau mereka mencium baunya kan mereka mungkin kepingin, maka diajarkan, disunahkan untuk memberi. Tetapi engkau
mengirimkan gambarnya tapi nggak memberi. Maka ini suatu yang tidak pantas dan suatu yang jelek. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak bicara tentang hukumnya sampai sebatas apa, apakah haram atau makruh, tetapi paling tidak itu adalah perkara yang tidak pantas bagi seorang ahlu sunnah untuk berbangga-bangga dengan apa yang dia makan, berbangga-bangga dengan apa yang dia datangi dari tempat-tempat yang indah, dalam keadaan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kamu beritahu, mungkin tidak mampu untuk bisa makan sehari 3 kali. Kan kasihan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, bagaimanakah sikap saya dalam menghadapi kerabat yang mungkin kecuali kalau engkau mau mengajak. Ini tempat yang indah. Besok saya ajak kalian semua satu grup 200 orang. Masya Allah. Itu bolehlah, bagus boleh. Tuh. Kamu biayai semua mereka itu. Ini tempat, ada yang tempat indah. Mari kita ke sana semuanya. Semua biaya saya yang tanggung. Itu baru istimewa. Kalau nggak diajak buat ya buat ngapain? Kalau bukan ria, ngiming-ngiming tok, itu kasihan. Kemudian Ustaz, bagaimanakah sikap saya dalam menghadapi kerabat yang seakan menjauhi saya, bahkan terkesan mengucilkan ketika saya menyampaikan al-haq berdasarkan Al-Quran Sunnah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kalau seorang menjauhi kita, maka yang kita lihat dari diri kita sendiri terutama adalah apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan penyebab mereka menjauh adalah sesuatu yang jelek, maka bertobatlah pada Allah Ta'ala dan berubahlah untuk menjadi lebih baik. Kalau ternyata sebab mereka menjauh adalah karena engkau menegakkan sunnah, menyampaikan sunnah, maka sabarlah, karena itu berarti ujian buat kamu. Memang berjalan di atas sunnah itu sangat berat. Bahkan suatu saat nanti seorang yang memegang sunnah seperti memegang bara api. Tetap dipegang, tanganmu terbakar panas. Tetapi kamu lepas, kamu sesat, menyimpang dari sunnah. Suatu saat nanti seperti itu beratnya. Kal qabid 'alal jamr, kata Nabi. Mereka yang berpegang dengan apa yang antum alaih, kata Nabi, yang berpegang dengan apa yang kalian pegang wahai para sahabat, nanti ada ayyamus sabr, ada hari-hari sabar. Yang pada hari-hari itu mereka yang berpegang dengan apa yang kalian pegang, kal qabid 'alal jamr, seperti memegang bara api. Betapa beratnya memegang bara api. Bagaimana kamu memegang bara api? Panas. Berat, susah, panas, terbakar. Tapi jangan dilepas. Dilepas kamu sesat. Walhamdulillah, apa yang kita rasakan sekarang ini belum seberat itu. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka sabarlah, belum seberat itu. Kalau cuma mereka berubah sikap dan sebagainya, berarti mereka bukan orang yang suka nasihat. Tetapi catatan, barangkali engkau menasehati mereka dengan bahasa yang salah, bahasa yang terlalu kasar. Maka itu pelajaran buatmu, lain kali berbicara dengan yang lebih halus, lebih baik. Tapi tetap nasihati, jangan berhenti dari menyampaikan sunnah. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Afan Ustaz mau bertanya terkait jasa titip yang belakangan ini tengah marak di kalangan pedagang online, yang mana sistemnya ada sebagai berikut. Seseorang menawarkan jasa kepada orang lain lewat medsos untuk menitip pembeli sesuatu barang, dan nantinya barang yang nantinya harganya akan ditentukan oleh yang menawarkan jasa titip tersebut. Dan untuk membeli barang-barang titipan tersebut ditalangi oleh uang penyedia just tip. Biasanya produk-produk kuliner yang sedang promo, banyak bermunculan penyedia jasa titip ini. Bagaimana hukumnya dengan transaksi seperti ini Ustaz? Jadi biasanya just tip ini menawarkan mau beli donat enggak misalkan. Nanti saya talangin dulu, saya beli 30 dijual 40 untuk orang ini. Biasanya nanti bayar, pembelinya bayaran nanti gitu Ustaz. Iya. Kemudian dibahas, dianggap seperti hutang. Hutang kalau bertambah jadi riba begitu ya. Iya. Setahu saya, wallahu ta'ala alam, kalau itu dalam keadaan tambahan biayanya dalam rangka jasa tipnya tadi, bukan jasa pinjam, ya tidak mengapa dengan keridhaan kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Tetapi kalau jasa yang dimaksud adalah jasa meminjamnya, saya pinjami dulu nanti kamu bayar dengan lebih, nah itu yang tidak boleh. Lalu bagaimana membedakan antara keduanya? Sangat jelas cara membedakannya. Kamu bilang sama dia bahwasanya saya ingin membeli itu, harganya berapa, sehingga tidak bisa harganya dari kamu, dari istilahnya just tip. Orang yang menawarkan just tipnya. Iya. Ya. Kalau dia yang menentukan harga itu aneh, karena dia menjual barang yang bukan barangnya, menjual makanan yang bukan miliknya. Gak boleh, sehingga kita harus tahu yakin, harus tahu dulu harganya berapa. Oh, saya tahu harganya 10.000. Saya beli 2 atau beli 5, 50.000.
Berapa just tipnya? Gitu. Just tipnya 20.000 misalnya. Saya bayar 70. Bukan 20 tambahan tadi sebagai jasa karena dia menjemi saya, bukan. Apalagi hanya berapa menit saja. Bukan itu. Tapi itu adalah jasa engkau membelikan untukku. Maka tidak mengapa. Di antara jual beli adalah jual beli jasa. Tetapi kembali harus jelas harganya. Harus tahu berapa biaya titipnya tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Semakin kemari semakin rumit masalah jual beli ini. Insyaallah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana cara kita merangkul saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih merokok dan bahkan mereka tahu kalau rokok itu tidak ada manfaatnya untuk mereka, tetapi mereka bilang saya tidak bisa berhenti merokok? Dan apakah ahli ibadah yang masih merokok ini termasuk kaum munafikin? Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Merokok perkara yang haram. Sudah jelas keharamannya dari sekian banyak dalil. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ahalalakumul tayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Rasulullah SAW mengajarkan kalian yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sekarang kita tanya, rokok itu baik apa jelek? Semuanya sepakat. Bahkan muslimnya dan kafirnya semua sepakat bahwa rokok rusak kesehatan, rusak jantung, akan begini berbahaya bagi janin dan segalanya. Sekian banyak disebutkan dalam cangkang rokok, dan itu di seluruh dunia dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun, bahasa Cina. Artinya sepakat bahwa itu jelek. Maka apakah ada dalil yang membolehkan sesuatu yang jelek? Padahal disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW harrama alaikumul khaba'ith, mengharamkan untuk kalian yang jelek-jelek. Itu satu. Kedua, tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu menyia-nyiakan harta, itu orang yang menyia-nyiakan harta adalah saudaranya setan. Ikhwana syayatin. Ini teguran keras sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika engkau membuang uangmu untuk rokok, lihat orang yang paling kaya di dunia atau di Indonesia ini siapa? Mereka yang memiliki pabrik-pabrik rokok. Artinya uangmu diberikan pada mereka dalam keadaan gak ada keuntungan apapun, bahkan merusak. Baik, masih ada lagi sekian dalil dari para ulama tentang kenapa rokok itu haram. Baik, sekarang apakah seorang bisa berhenti merokok atau tidak bisa berhenti merokok? Kalau ada yang berkata saya tidak bisa berhenti merokok, berarti dia dusta. Sangat berdusta. Karena banyak orang yang merokok, bahkan ada yang 30 tahun merokok, bisa berhenti. Bahkan sebagian mereka berhentinya bukan karena takut pada agama, takut pada Allah, atau bukan karena sunnah, bukan karena itu semua. Justru karena dokter mengatakan kamu kalau masih merokok berbahaya bagi kamu, kamu akan begini, kamu akan, baru takut dia. Diancam dengan api neraka nggak takut. Saya nggak bisa. Ketika dokter yang mengatakan kamu kalau begini maka hatimu akan rusak, akan begini, akan begitu, baru berhenti. Ajib. Sama neraka nggak takut, sama berita dari dokter takut. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita tidak berkata bahwa orang ini munafik, tetapi kita tahu seberapa lemahnya orang ini memiliki iman. Mestinya jangan berkata saya tidak bisa berhenti merokok. Seharusnya saya akan upayakan. Mudah-mudahan Allah membantu saya. Begitu loh. Kalau seorang mendapatkan suatu nasihat, suatu dalil-dalil yang melarang sesuatu, maka hendaklah dia berupaya dan berusaha. Bisa nggak bisanya itu nanti. Jangan langsung berkata saya tidak bisa berhenti merokok. Itu kesombongan. Kalau saya nggak bisa berhenti merokok, kamu tahu dari mana? Usaha aja dulu. Barakallahu fiikum. Setelah berusaha akan terlihat apakah kamu bisa atau kurang bisa. Kalau memang belum bisa, maka mudah-mudahan Allah berikan pahala atas usahanya, dan kemudian Allah maklumi kekurangannya. Kalau sudah berusaha dan tidak berhenti berusaha, kalau memang gagal, ulangi lagi. Nggak berhasil, ulangi lagi. Masih nggak berhasil juga, tanya sama orang-orang yang pernah merokok dan bisa berhenti. Kamu dulu bisa berhenti bagaimana caranya? Mencari nasihat-nasihat, tips-tips dari mereka yang berpengalaman dalam masalah itu. Mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk berhenti merokok. Jangan merusak diri. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Gak boleh bunuh diri. Hati-hati, rokok membunuhmu, katanya mereka. Mati itu kan urusan takdir. Betul, urusan takdir. Tapi kita berbicara asbab. Asbab dan musabab itu Allah ciptakan. Allah menciptakan sebab-sebab dan musabab-musababnya.
Allah ciptakan sebab dan akibat. Maka kalau engkau mengatakan itu takdir, coba kamu loncat dari gedung. Tingkat 90 atau tingkat 3 saja. Berarti orang nanti mati. Kok mati? Mati itu kan takdir. Loncat aja. Kamu nggak akan bisa mengatakan mati itu kan takdir, ayo loncat. Ya tentunya kamu akan berpikir dengan otak yang sehat bahwa biasanya orang yang loncat dari gedung setingkat itu, setinggi itu, ya akan mati. Berarti loncat membunuhmu, begitu. Ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau Allah takdirkan hidup, mungkin hidup. Demikian pula perokok ini. Banyak orang yang mati karena rokok. Karena sakit kanker. Karena paru-parunya kropos. Karena akibat rokok. Tapi ada yang selamat. Ya ada saja yang Allah takdirkan selamat. Merokok sepanjang hidupnya tapi dia masih sehat walafiat sampai umur 70 tahunnya ada. Atau tidak sehat walafiat sungguhnya. Umurnya panjang tapi sakit-sakitan terus. Ya. Sengsara tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahdina wa iyyahu dan muslimina jami'an. Amin. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Mau tanya Ustaz, mana yang lebih afdal, kurban pakai sapi ataukah kambing? Jazakumullah khairan. Disebutkan yang paling afdal adalah unta. Oh, Masya. Orang yang berikutnya, barakallahu fikum, ini ketika haji disebutkan adalah sapi. Tapi kalau sapi sendirian, hati-hati catatannya. Kalau seorang berkurban unta sendirian, sapi sendirian, berkurban kambing sendirian, maka yang paling afdal adalah berkurban unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau sendirian, kalau urunan, maka sama saja. Kambing 1 orang, sapi 7 orang, ya sama nilainya. Tinggal dilihat apa yang disukai oleh masyarakat sekitarnya, para mustahiqin. Barakallahu fikum. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya dan juga atas tausiah dan kajiannya. Semoga memberikan manfaat bagi Anda semua kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kaum muslimin, dan bagi Anda pertanyaan yang belum terjawabkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa terjawab pada kesempatan lain. Al-Kalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum Muhammadin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kisah Ka'ab ibn Malik yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di dalam bab taubah, agar kita melihat bagaimana taubatnya seorang sahabat yang mulia dengan 2 sahabatnya yang mulia, bagaimana mereka menyesal dan menangis ketika mereka tidak ikut berangkat perang dalam perang Tabuk. Kita sampai pada ucapan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang dirinya. Terakhir kita bahas adalah ketika datangnya surat dari Raja Romawi yang mendengar kalau Ka'ab ibn Malik diboikot, tidak diajak bicara dan seterusnya. Maka dia bilang, Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang sempit, di tempat yang engkau terhina di sana. Marilah kemari, datanglah kepada kami, kami akan muliakan engkau. Tetapi alhamdulillah, Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak tergoda sama sekali. Dan beliau berkata, ini juga termasuk fitnah berikutnya. Fasajartuha. Kata beliau, hadhihi aydan minal bala, fatayammamtu biha
at-tannur fasajartuha. Ini juga bencana berikutnya, ujian berikutnya, kata beliau. Maka aku masukkan surat itu ke dalam pembakaran, maka aku bakar dia. Hatta idza madat 40 min al-50 wastalbat al-wahy, idza Rasulullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'tini. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, setelah hari ke-40 dari 50 hari beliau dihukum, hari ke-40 ketika wahyu berhenti atau tidak datang, Rasulullah SAW mengutus seseorang mendatangiku. Kemudian berkata, Inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar engkau menjauhi istrimu. Faqultu, maka aku katakan, utalliquha, apakah akan aku ceraikan? Amma hadha af'al, atau apa yang aku perbuat? Qala la, bal tazilha fala taqrabannaha. Tidak, bukan dicerai, tapi jauhilah dia dan jangan dekati dia. Artinya, barakallahu fikum, bukan hanya kaum muslimin tidak boleh berbicara kepadanya, bukan hanya diboikot oleh kaum muslimin, tetapi juga istrinya disuruh menjauh dari suaminya. Artinya disuruh ikut untuk menjauhi suaminya yang tidak ikut perang dalam keadaan tidak memiliki alasan apapun. Maka kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apakah harus aku cerai? Tidak, jangan dicerai, tetapi jauhi dia. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik, dan diutus pula utusan kepada dua orang yang lainnya sama seperti itu, menjauhi istri-istrinya. Faqultu limra'ati, maka aku katakan pada istriku, alhiqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Aku katakan pada istriku, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu dan tetaplah di sana sampai Allah memutuskan keputusannya dalam masalah ini. Faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang istrinya Hilal ibn Umayyah, salah satu dari 3 orang yang bernasib sama dengan Ka'ab bin Malik. Datang istrinya, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i' laisa lahu khadim. Ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah adalah orang tua yang lemah dan dia tidak memiliki pembantu. Fahal takrah an akhdimahu, maka apakah engkau tidak suka kalau aku melayaninya? yakni melayani makannya, minumnya dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, tidak mengapa. Walakin la yaqrabannaki, tidak mengapa kau layani dia, tetapi jangan engkau dekati dia. Maksudnya tidak boleh berhubungan suami istri. Maka dijawab oleh wanita tadi, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Sungguh demi Allah, dia sama sekali tidak memiliki keinginan pada yang demikian. Maksudnya dalam keadaan sedih, menangis terus-menerus. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amri ma kana ila yaumina hadha. Dia terus menangis sejak terjadi apa yang terjadi sampai hari ini, kata istrinya. Artinya sama sekali tidak berkeinginan kepada istrinya, bahkan terus dalam keadaan sedih dan menangis. Ini juga kita mendapatkan pelajaran penting daripadanya, bagaimana para sahabat ketika mereka sebagai manusia tergelincir dalam satu dosa, menyesal yang sangat, menangis, menyesali, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada Rasulullah dan kepada siapa yang berkait dengannya. Kemudian, faqala li ba'du ahli, kata Ka'ab bin Malik lagi, maka berkatalah keluargaku, law ista'adzanta Rasulullah
fimra'atik. Coba kalau engkau juga minta izin kepada Rasulullah SAW seperti Hilal bin Umayyah, agar istrimu tetap melayanimu di rumahmu. Yang penting tidak dekati dia. Faqultu, maka kau katakan kepada mereka, la asta'dhinu fiha Rasulullah wa ma yudrini mada yaqulu Rasulullah SAW. Aku enggak akan minta izin kepada Rasulullah SAW dalam masalah yang seperti itu, sedangkan aku tidak tahu apa jawaban Rasul nanti. Idza sta'dantuhu, kalau aku minta izin kepadanya, padahal aku adalah rajulun syab, aku ini masih muda. Sedangkan tadi Hilal bin Umayyah dalam keadaan tua, dalam keadaan lemah. Sedangkan aku masih muda. Aku khawatir Rasulullah SAW akan mengatakan begini dan begitu. Falabitha bidzalika 10 layalin. Dan terus begitu, aku hidup berpisah dari istriku, aku suruh kembali kepada orang tuanya sampai Allah memutuskan keputusannya. Berjalan seperti itu sampai 10 hari. Fakamula lana 50 lailatan. Maka lengkaplah 50 hari dari hini naha an kalamina. Dari awal pertama Rasulullah SAW perintahkan manusia untuk tidak bicara dengannya, sampai hari ini sudah 50 hari. Thumma sallaitu salat al-fajr. Kemudian aku salat sebagaimana biasanya salat fajar. Sabaha 50 lailah ala dhahri baitin min buyutina. Fabaina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah Ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Sami'tu sawta sarikhin. Kata Ka'ab ibn Malik, ketika aku selesai salat subuh pada hari ke-50 persis, pada pagi harinya, ketika aku berada di atap rumahku, jadi mereka memiliki rumah, itu biasanya atapnya bisa dijadikan tempat untuk beribadah, untuk sholat dan sebagainya. Aku duduk di sana dalam keadaan persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi keadaanku waktu itu persis seperti apa yang Allah kabarkan dalam Quran, yaitu qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Yani dalam Al-Quran Allah kisahkan mereka wa ala thalathatil ladzina khulifu. Allah katakan hatta idza daqatil ardu bima rahubat, hingga ketika bumi terasa sempit, padahal demikian luasnya bumi, hingga bumi yang demikian luasnya terasa sempit baginya. Kata Ka'ab bin Malik, persis perasaanku seperti itu. Saat itu tiba-tiba aku mendengar suara yang menjerit, sarih awfa ala sal'in yaqulu bi'ala sawtihi. Awfa ala sal'in maknanya sa'ada ala jabal as-sala'. Artinya orang tadi menjerit di atas bukit yang namanya Sila'. Yaqulu bi'ala sawtihi. Orang itu menjerit dengan sekeras suaranya dengan berkata, ya Ka'ab ibn Malik, abshir. Wahai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah. Wahai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah. Demikian semangatnya para sahabat memberitakan kabar gembira kepada Ka'ab ibn Malik. Dan itu barakallahu fikum sunnah. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan saudaranya, segera sampaikan. Itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Maka kalau harus berjalan menuju rumahnya Ka'ab ibn Malik mungkin membutuhkan waktu sekian menit. Maka orang tadi hanya naik ke bukit, kemudian bukit yang dekat dia, kemudian dia berkata menjerit dengan suara yang keras, ya Ka'ab ibn Malik, abshir. Kalimat abshir yang maknanya bergembiralah itu sudah cukup bagi Ka'ab ibn Malik. Artinya dia yakin itu adalah jalan keluar, karena dia merasakan betapa sempitnya dunia. Maka ketika mendengar suara itu, kata Ka'ab ibn Malik, fakharartu sajida, aku langsung tersungkur sujud. Wa araftu annahu qad jaa faraj, aku yakin bahwa ini telah datang jalan keluar. Fa'adana Rasulullah SAW an-nasa bitaubatillah, maka Rasulullah SAW pun pada saat itu mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik.
radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dan dibacakan ayatnya yang turun. Dan juga alaina hina salat al-fajr fadhahaba an-nas yubashshirunana. Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya dan semua kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Maka para sahabat pun yang salat subuh pada waktu itu menyampaikan kabar gembira. Fadhahaba qibala sahibai mubashshirun. Maka mereka pun berangkat menemui tiga sahabat tadi untuk beritakan kabar gembira. Wa raqada rajulun ilayya farasa. Bahkan ada seseorang yang langsung membawakan kuda untukku. Wa sa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'ala al-jabal wa kana as-sawt asra' min al-faras. Jadi ada yang datang dengan kudanya ingin menjemput Ka'ab, ada yang naik ke atas bukit sambil berkata, "Ya Ka'ab ibn Malik, abshir." Kata Ka'ab, sedangkan suara lebih cepat dari kuda. Artinya kudanya masih belum sampai, sedangkan suara sudah sampai kepadaku. Falamma ja'a alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni, naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma. Maka ketika datang orang yang beritakan kabar gembira kepadaku, langsung aku berikan hadiah kepadanya dengan pakaianku, pakaian luarku. Aku lepas pakaianku dan akan berikan kepadanya. Bibisyaratihi, karena gembiranya aku dengan ucapan dia. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idin. Sungguh saat itu aku tidak memiliki yang lain baju luar kecuali itu. Fasta'artu thawbaini falabistuhuma. Maka aku meminjam baju luar orang lain dan aku pakai. Wantalaqtu ata'ammam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aku pun keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yatalaqqanin nasu faujan. Manusia bergantian bergelombang menemui aku, semuanya mengucapkan selamat. Yuhanni'unani bit-taubah. Mengucapkan selamat engkau diterima taubatnya, selamat engkau diterima taubatnya. Wa yaquluna li, mereka semua berkata kepadaku, litahnak taubatullahi alaik, gembiralah engkau dengan taubat Allah kepadamu, yani Allah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, hingga aku masuk ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas, aku melihat Rasulullah SAW duduk dikelilingi oleh manusia. Faqama Talhah ibn Ubaidillah, maka bangunlah Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, yuharwil, berlari dari kecil, hatta safahani, untuk menjabat tanganku, wahanna'ani, dan memberitakan kabar gembira atau memberikan ucapan selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu, sungguh demi Allah, enggak ada orang yang berdiri menyambutku seperti itu kecuali Talhah ibn Ubaidillah dari kalangan muhajirin. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah, maka Ka'ab ibn Malik enggak pernah melupakan Talhah ibn Ubaidillah yang begitu menyambutnya ketika dia datang, bahkan sampai setengah berlari. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab ibn Malik, falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika aku memberi salam kepada Rasulullah SAW, qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Ketika aku beri salam, Rasulullah SAW menjawab dengan wajah yang bersinar karena gembiranya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabat tahu Ka'ab ibn Malik ini adalah orang yang baik, saleh, sahabat yang mulia, bukan munafikin, dan tidak termasuk munafikin, dan tidak ada sifat-sifat munafik. Maka pelanggarannya mungkin dia satu sisi ada sedikit kekecewaan. Kenapa dia melanggar? Mengapa dia tidak ikut perang? Tetapi di sisi lain mereka berharap kalau Ka'ab bin Malik diampuni dosanya dan dimaafkan.
Sehingga ketika benar-benar turun ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum fi sa'atil 'usrah, sampai pada ayat wa 'alal thalathati alladzina khulifu. Allah telah menerima taubatnya muhajirin, taubatnya ansar, dan taubatnya orang-orang yang ikut dalam perang di saat-saat sulit. Itu didahulukan oleh Allah SWT. Baru kemudian wa 'alal thalathati alladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang. Barakallahu fikum, pasti ada hikmahnya. Mengapa taubatnya Ka'ab ibn Malik dengan 2 sahabat yang lain sampai tercatat dalam Al-Quran, dihafal oleh kaum muslimin, dibaca oleh imam-imam pada salat-salat mereka, dibaca di Masjidil Haram, dibaca di seluruh dunia oleh kaum muslimin. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang. Karena taubatnya, Allah tahu taubat mereka sungguh-sungguh. Taubat yang istimewa, dengan ujian yang berat, dengan diboikot sampai sekian puluh hari, 50 hari, sampai ada tawaran dari raja. Ya, ini mengerikan sekali. Artinya kalau seseorang dari kalangan kita mendapatkan ujian seperti itu, mungkin akan berpikir, daripada di sini saya dikucilkan, lebih baik saya ikut mereka, saya dimuliakan. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi Ka'ab ibn Malik tidak demikian. Dia tahu bahwa Rasulullah dan para sahabatnya memboikot dia bukan karena benci, tetapi memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran agar dia jerah dan tidak mengulangi perbuatannya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab? Qala abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Kata Nabi, bergembiralah wahai Ka'ab dengan kebaikan, sesuatu yang paling baik dari apa yang kau lewati seumur hidupmu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari yang paling menggembirakan. Faqultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Aku katakan, apakah ini dari sisi Allah atau dari engkau ya Rasulullah? Qala la, bal min indillahi azza wa jal. Tidak, bahkan langsung dari Allah azza wa jal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza surra istanara wajhuh. Dan Nabi SAW kalau gembira, wajahnya bersinar-sinar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Hingga wajahnya seakan-akan adalah potongan bulan. Wa kunna na'rifu dhalik. Dan semua kita kenal bagaimana Rasulullah SAW ketika gembira. Falamma jalastu baina yadayhi qultu, maka ketika aku duduk di hadapan beliau, aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, termasuk taubatku adalah aku akan lepaskan sebagian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, amsik alaika ba'da malik. Jangan dilepaskan seluruhnya. Tahanlah sebagian hartamu. Fahuwa khairun laka. Itu lebih baik buatmu. Faqultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku akan pegang untukku hanya bagianku dari Khaybar saja ya Rasulullah. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bis sidqi. Aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna taubati an la uhadditha illa sidqa. Maka termasuk taubatku, aku akan selalu jujur sejak saat ini selama-lamanya. Ma baqitu, selama aku hidup. Demikian kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadits mundu dzakartu dzalika li Rasulullah sallam ila yaumi hadza. Kata Ka'ab, maka sungguh aku terus berusaha jujur
tidak pernah berupaya, tidak pernah berdusta, dan aku tidak mau melanggar apa yang sudah aku katakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak aku sebutkan di hadapannya sampai hari ini. Yang sampai menceritakan kisah ini kepada anaknya yang menuntunnya. Ikhwani fillah azakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Masih ada sedikit nanti akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wabillahi taufiq, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad bin Umar Syamid hafizahullah yang telah menyampaikan untai mutiara indah Iman Nawawi dari hadis ke-21 yang sangat menyentuh sekali dari kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita menuju tanya jawab yang disampaikan oleh pendengar Indosiar. Yang pertama, semoga Ustaz dan keluarga berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan izin bertanya mengenai doa di salah satu waktu mustajab di waktu hari Jumat. Apakah sebelum berdoa didahului sholat sunnah dulu? Atas penjelasannya, jazakallahu khairan. Tidak demikian, artinya tidak saya dengar tentang harusnya sholat 2 rakaat dulu. Artinya tidak berkait, kamu sholat 2 rakaat sebagai sholat nafilah tidak mengapa. Tidak juga tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kemudian, menurut informasi yang saya dapat saat manasik haji dengan salah satu KBHI tertentu gitu ya, bahwa kami calon haji di Aceh akan mikot di Jeddah, tidak yalamlam di atas pesawat. Apa yang harus saya lakukan dengan ketentuan tersebut? Karena tidak sesuai seperti yang saya pelajari Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Jeddah itu adalah salah satu kota di dalam haram. Artinya ketika engkau masuk ke Jeddah, berarti engkau sudah ada di dalam haram, di dalam miqat. Tentunya kalau masuk dalam miqat dalam keadaan belum memakai pakaian ihram, belum berihram, belum meniatkan ihram dan seterusnya, maka itu adalah pelanggaran. Apalagi pelanggaran yang disengaja. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka semestinya calon-calon haji yang akan masuk ke Jeddah, hendaklah dia miqatnya di pesawat. Mungkin beberapa awak pesawat akan khawatir pesawatnya kebanjiran kalau semuanya mandi. Dan itu pernah pengalaman saya demikian ketika beberapa orang mandi antri di kamar mandi pesawat. Merekanya mengeluh, ini mana ustadznya? Tolong, kalau semua mandi pesawat saya kebanjiran nanti. Artinya jangan sampai mereka semua mandi. Maka saya sampaikan bahwasanya tidak harus mandi. Yang penting pakaian sudah berganti pakaian ihram, kemudian sudah mengucapkan labbaika umratan. Karena haji tamattu, maka niat pertama umrah dulu. Labbaika umratan. Maka sejak itu ketika kamu turun di Jeddah dalam keadaan sedang ihram, jangan melanggar ihramnya. Jangan memakai minyak wangi. Jangan, kalau ingin mandi, mandi pakai air saja. Jangan pakai sabun yang wangi. Jangan pakai sesuatu yang memiliki harum-haruman. Dan semua larangan-larangan ihram harus kamu jaga. Karena engkau sudah ihram sejak di atas pesawat. Walhamdulillah, beberapa pesawat seperti Saudi Airlines dan lainnya mengumumkan bahwa kita sebentar lagi akan melewati Yalamlam. Baik, sehingga bisa mereka-mereka yang ingin ihram segera, karena beberapa menit lagi akan masuk ke Yalamlam, maka pakai pakaian ihramnya, kemudian berniat labbaika umratan, selesai, duduk kembali. Kalau ngantuk tidur lagi nggak apa-apa. Atau tentunya kalau tidak, lebih bagus lagi engkau banyak membaca talbiyah setelah ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah motor yang kita miliki lebih dari 1 tahun wajib atau ada zakatnya? Tidak ada zakat motor, enggak ada zakat mobil, walaupun mobil mewah. Masyaallah. Enggak ada zakatnya. Yang ada zakat emas, perak, biji-bijian,
dan beberapa hewan-hewan yang disebutkan, hewan-hewan yang ada zakatnya. Allahu ta'ala alam. Kemudian Afwan Ustaz mau bertanya, apakah hukum meletakkan tangan di atas dada ketika bangkit dari ruku dalam salat? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ada ikhtilaf, tetapi apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz sepertinya mantap bagi saya, karena beliau membawakan hadis Rasulullah SAW yang sifatnya am dan tidak ada yang mengkhususkannya, yaitu kalimat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Kalau engkau bangkit dari ruku dalam salat atau di luar salat? Dalam salat. Karena yadha al-yumna 'ala al-yusra fi shalah. Sehingga saya bertanya, engkau berdiri di dalam salat atau di luar salat? Dalam salat. Dia meletakkan tangan kanannya di tangan kirinya, dan itu pembeda antara orang yang sedang ibadah dan orang yang sedang nunggu bis. Tangannya biasa saja, irsal. Tapi orang yang sedang salat, dia akan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Idza qama fis shalah. Lafaz hadisnya di awal adalah idza qama fis shalah. Jika Nabi berdiri dalam salat. Tapi kalau berdiri dalam salat setelah ruku berbeda, tapi mana dalilnya? Apakah ada? Kalau tidak ada, kembali pada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Idza qama fis shalah, kalau berdiri dalam salat, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Dan itu hayatus salah. Itu adalah bentuk salat, bentuk orang yang sedang ibadah. Berdirinya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz Hafizahullah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Apa hukumnya seorang wanita memasang KB untuk mengatur jarak kehamilan? Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Yang pernah kita tanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin tentang menyempurnakan susuan. Memang beliau agak keheranan. Memang orang menyusui masih bisa hamil. Wanita menyusui bisa hamil. Kita katakan di negeri kami banyak. Baru menyusui berapa bulan sudah hamil lagi. Kemudian beliau menyatakan kalau begitu tidak mengapa. Untuk menyempurnakan susuan, dia jarangkan atau memakai alat kontrasepsi, tentunya yang tidak berbahaya bagi dirinya dan juga anaknya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau bertanya, ya, alat KB yang mana yang paling baik, ya, karena banyak bentuk-bentuknya, maka kita akan katakan apa yang pernah dipakai oleh salaf. Masa ada Ustaz di bahasa salaf? Bukan. Modelnya sama, yaitu kalimat para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal dalam keadaan Quran masih turun. Apa itu azal? Menumpahkan mani di luar rahim. Sehingga KB yang mirip dengan itu adalah memakai sarung. Barakallahu fikum. Kemudian saya ingin bertanya, apakah boleh memanfaatkan cashback yang diberikan Allshop atau berupa poin yang berpoin atau saldo yang disimpan dalam dompet digital seperti OVO, GoPay dan lain-lainnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Sudah sering ditanyakan masalah ini. Sudah, Ustaz. Pokoknya kalau engkau nyimpan uang dan dapat keuntungan, maka itu riba. Itu saja intinya. Karena dalilnya sangat jelas, bahkan ijma' para ulama, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua pinjaman atau nyimpan uang yang mengandung keuntungan, maka itu riba. Kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Itu ijma' para ulama. Berikutnya, saya memiliki blender tertentu yang bagus dan ingin berdagang blender tersebut. Apakah boleh buka PO, pesanan order, dengan cara mengumpulkan dulu pembeli pakai katalog tersebut? Setelah terkumpul yang minat, baru Anda belikan barangnya di toko. Apakah boleh, Ustaz? Jazakallahu khairan katsira. Jadi pesanannya. Iya. Ada jenis jual beli yang seperti itu. Yang penting barangnya sudah diketahui. Artinya spek-speknya, bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, kualitasnya, semuanya sudah tahu.
Jadi jual beli tadi syaratnya adalah pertama bisyai'in ma'lum, bisamanin ma'lum, wa ala waqtin ma'lum. Yang penting barangnya jelas, pembeli dan penjual sama-sama tahu. Yang kedua, harganya juga jelas sekian, tidak berubah karena waktu. Dan ketiga, dalam keadaan dia waktunya juga jelas, kontan atau ditundanya berapa lama, mau dikirim barangnya kapan. Jangan umpulkan uang sekarang, barangnya apa? Nanti sampai kapan? Harus ada waktu yang jelas. Maka dengan 3 kejelasan ini tidak mengapa jual beli dengan seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau tersamar awalnya, maka kayak barangnya tersamar, maka seperti judi. Pokoknya kumpulkan uang. Dapatnya apa? Ya nanti tergantung. Entah blender apa nggak ngerti. Tiba-tiba blendernya yang murahan, atau blendernya bagus, tetapi dalam keadaan uangnya sedikit sekali, maka rugi penjualnya. Ini semua tidak jelas. Harus jelas apa mereknya, jenisnya apa. Mungkin satu merek pun ada berbeda-beda. Mereknya ini, ternyata di sana ada berbagai macam tipe. Ada tipe yang 2 gelasnya, ada tipe yang 1 gelasnya, ada tipe yang begini, ada tipe yang begitu, ada yang otomatis, ada yang tidak, ila akhirnya. Maka barakallahu fikum, harus jelas segala sisinya. Maka boleh jual beli dengan pesanan. Pesan ini, pesan itu. Bismillah, semoga Ustaz dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Mau bertanya Ustaz, seorang istri meninggal, kemudian anaknya diasuh oleh orang tuanya, dan kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya. Berselang beberapa tahun, si suami menikah lagi. Siapakah yang berhak mengasuh anak tadi Ustaz? Karena orang tua si istri mengatakan bahwa kalau hak didiknya jatuh pada orang tua istri tadi. Tergantung umur berapa anaknya. Kalau anak di bawah 5 tahun, maka itu hak ibunya. Kalau anak di atas 5 tahun, maka mereka disuruh memilih. Atau bukan pakai tahun ya, pakai tamyiz. Tamyiz itu artinya anak itu sudah bisa nalar, maka suruh memilih di ibu apa di bapak. Dan kalau sang istri menikah lagi, maka kembali hak asuhnya kepada suami. Nah kalau ini orang tua istri, Ustaz, anaknya di orang tua istri gimana Ustaz? Jadi itu tergantung. Oh gitu. Makanya kalau di haknya istri seperti tadi anak kecil, ya silahkan mau di orang tuanya, mau di pamannya, pokoknya itu tanggung jawab istri. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Apakah termasuk anak susuan anak saudara ipar yang menyusu 2 kali kepada saya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ada beberapa perselisihan para ulama dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Karena ada riwayat yang menyebutkan khamsa rada'at. Tapi kalau ada hadis khamsa rada'at, harusnya selesai perselisihan. Bukan begitu. Mereka berselisih lagi tentang apa makna 5. Ada yang menyatakan 5 sedotan saja sudah cukup. Tetapi yang rajih wallahu alam adalah 5 kali kenyang. Artinya sampai dia lepas sendiri si bayi. Itu dihitung sekali. Kemudian disesuaikan lagi, berhenti sendiri, maka itu 2. Begitu. Istilahnya 5 majelis. 5 kali majelis. Sehingga kalau baru 2 kali belum menjadi mahram. Ala qaulin, menurut salah satu pendapat. Ada pendapat yang menyatakan kalau sudah menyusuinya walaupun 1 kali majelis, sudah lebih dari 5 sedotan, sudah jadi mahram. Allahu ta'ala alam. Kemudian Ustaz, bagaimanakah hukum diundang untuk acara syukuran walimahan prasmanan, sedangkan akad nikah sudah dilaksanakan seminggu lalu? Apakah boleh? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Setahu saya tidak mengapa. Allahu ta'ala alam. Bahkan undangan makan saja wajib kita datang. Walaupun nggak ada apa-apa, tiba-tiba mengundang saja. Ayo, saya undang kalian makan di rumah.
saya alhamdulillah mendapatkan rezeki atau mendapatkan kegembiraan, punya ini, punya itu dan seterusnya, itu nggak mengapa, dan kami melihat bahwa itu wajib datangi. Sebab kalimatnya am di dalam hadis hakul muslim alal muslim sittun. Di antaranya idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, datangi. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan memberkahi Ustaz dan keluarganya. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh berdoa bersama-sama tapi menggunakan doa yang sahih? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Kalau bersama-sama satu suara, la ara dzalik. Kalau satu suara kur gitu ya, saya tidak melihat bahwa begitu ada sunnahnya. Tetapi kalau satu berdoa, satu mengaminkan, itu terjadi. Rasulullah SAW berdoa, beberapa sahabat mengaminkan. Atau sebaliknya, Nabi berkata, silahkan engkau meminta, berdoa pada Allah, aku aminkan, kata Nabi. Yang satu berdoa, yang kedua berdoa, yang ketiga Abu Hurairah, ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh dua sahabatku dan ilmu yang tak terlupakan. Rasulullah aminkan, amin. Dalam riwayat Rasulullah SAW membuka sorbannya atau meminta beliau membuka sorbannya, kemudian didoakan dan dipakai lagi oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sejak itu aku gak pernah lupa ilmu yang aku dapatkan. Artinya syahid, mereka berdoa, Rasulullah mengaminkan. Sehingga tidak mengapa kalau doa bersama dengan makna itu. Tapi kalau doa bersama artinya kur, tidak ada sunnahnya kecuali kalau sedang belajar. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahi, bismillahi. Tidak mengapa, karena itu mengajarkan anak-anak agar mereka bisa menghafal doa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kaum muslimin, acara waktu sudah selesai, dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan kajian Islam atau tausiah. Berikut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kaum muslimin, mohon maaf bagi Anda yang belum tersampaikan atau belum dibacakan pertanyaan Anda. Semoga bisa dibacakan kembali atau disampaikan kembali pertanyaan Anda kepada kesempatan esok hari ya. Dan atas salah dan kurangnya kami mohon maaf sekali lagi. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.